Langkah terbaru Tiongkok mungkin saja telah menghancurkan ekonomi Rusia yang sedang terpuruk. Itu mungkin terdengar dramatis, tapi bukan berlebihan. Beijing diam-diam mengakhiri subsidi tersembunyi yang selama bertahun-tahun menjaga pasar ekspor utama Moskwa. Akibatnya, salah satu sumber pendapatan utama terakhir Rusia kini sedang runtuh. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Tiongkok membatalkan apa yang pada dasarnya merupakan penyelamatan bagi ekonomi Rusia yang terdampak perang. Bagaimana keputusan itu melemahkan basis moneter Rusia dan membuat Putin kini terdampar serta terekspos. Mari mulai dengan perubahan utama. Pada September, Tiongkok menghentikan subsidi tidak resmi untuk badan usaha milik negara yang mengimpor tembaga dan nikel Rusia. Saya katakan tidak resmi karena subsidi ini tidak pernah diumumkan secara publik. Subsidi ini dijalankan secara diam-diam sebagai potongan harga dan diskon, sehingga membuat perusahaan Tiongkok bisa membeli logam Rusia dengan harga lebih murah, dan mereka melakukannya dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan mereka membayar lebih murah untuk logam tersebut, menjual kembali dengan harga normal, dan mengambil selisihnya sebagai keuntungan. Ini adalah pengaturan yang sederhana. Kamu bantu saya bantu kamu. Dan karena hal ini, industri logam Rusia mendapat dorongan secara diam-diam yang membuatnya tetap kompetitif di pasar global. Subsidi ini tak hanya membantu, tapi juga jadi penopang utama industri logam Rusia. Selama bertahun-tahun, subsidi menjadi jembatan tak terlihat yang menjaga ekspor tetap berjalan saat dunia menutup pintunya. Saat Eropa dan Amerika Serikat memberikan sanksi, Rusia kehilangan akses ke pasar utamanya. Dalam semalam, perusahaan barat berhenti membeli logam Rusia seperti tembaga dan nikel. Bursa logam London dan bursa komoditas Chicago sepenuhnya melarang logam Rusia. Semalam, Tiongkok jadi satu-satunya pembeli utama yang masih mau menjawab telepon. Tapi Tiongkok tak hanya membeli. Tiongkok diam-diam menjaga sistem berjalan dengan insentif keuangan yang membuat kesepakatan tetap menguntungkan meski berisiko tinggi. Keuntungan tersembunyi itu membuat pabrik-pabrik Rusia tetap beroperasi, para penambang tetap dibayar, dan rubel tidak jatuh lebih cepat. Sebenarnya, itu bukan kemitraan, tapi bantuan hidup yang disamarkan sebagai perdagangan. Jadi ketika Beijing memutuskan untuk mencabut dukungan pada bulan September lalu, itu bukan sekadar mengurangi biaya, tapi juga mengirimkan sebuah pesan. Tiongkok tak mau lagi menanggung beban ekonomi ekspor Rusia yang sedang sulit. Meskipun terdengar seperti lagu cinta yang buruk, untuk memahami apa yang baru saja hilang dari Rusia, Anda harus terlebih dahulu menghargai apa yang pernah dimilikinya. Data ini menunjukkan jelas. Awal tahun ini ekspor logam Rusia ke Tiongkok melonjak tajam. Penjualan tembaga naik 66% dan pengiriman nikel lebih dari 2 kali lipat dari tahun lalu. Sistem ini sangat efektif hingga aluminium Rusia dijual lebih dari 20% di bawah harga pasar global. Melihat angka-angka ini, Anda tidak perlu menjadi jenius untuk menyadari bahwa subsidi dari Tiongkok sangat efektif. Mereka benar-benar menciptakan skema yang saling menguntungkan. Rusia tetap menjalankan pabrik-pabriknya dan angka ekspornya tetap kuat. Tiongkok mendapatkan bahan baku murah untuk industrinya, tapi sekarang semua itu sudah hilang dan Beijing diam-diam mulai mundur. Secara resmi, tidak ada yang mengatakan alasannya, tapi tetap saja tidak sulit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Secara teori, Tiongkok tidak ingin bergantung pada negara yang terisolasi dari pasar global. Ekonomi Tiongkok memiliki tantangannya sendiri yang harus dihadapi, dan menjaga Moskwa tetap bertahan bukanlah prioritas. Dengan mengurangi subsidi, Tiongkok melindungi industrinya dari fluktuasi harga dan risiko pasokan, sekaligus membiarkan Rusia terpuruk. Namun, ada juga alasan lain yang jarang dibahas. Rusia sedang kacau, dan Tiongkok tak mau terlibat. Kita akan membahas ini lebih lanjut sebentar lagi. Seperti yang Anda bayangkan, keputusan ini langsung berdampak. Tanpa diskon, logam Rusia jadi lebih mahal dan kurang menarik. Dalam semalam, mereka langsung kehilangan keunggulan. Pembeli Tiongkok mulai mencari pemasok baru di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Wilayah ini menawarkan tenaga kerja murah, cadangan baru, dan risiko politik rendah. Setelah pembeli pindah, sulit menarik mereka kembali. Hal ini membuat Rusia kini terjebak dengan logam yang harganya terlalu mahal dan semakin sedikit pelanggan. Tembaga dan nikel yang sempat naik di awal tahun kini justru menumpuk di gudang. Eksportir sulit menutup kesepakatan, keuntungan makin menipis. Dalam perdagangan global, kehilangan keunggulan harga berarti kehilangan posisi pasar. Inilah yang terjadi sekarang. Bagi Kremlin, ini bukan sekadar gangguan perdagangan,
tapi pukulan bagi inti rencana bertahan mereka setelah sanksi. Sejak tahun 2022 ketika pasar barat benar-benar tertutup, Rusia sangat bergantung pada Tiongkok untuk membeli barang-barang yang tidak dibeli oleh siapapun. Logam, minyak, gas, kayu, dan semua yang bisa dikirim lintas batas akhirnya tiba di pelabuhan Tiongkok. Beijing menjadi penyelamat yang memungkinkan Moskow terus membanggakan ekspor yang memecahkan rekor, meskipun sedang diisolasi. Namun kini, saat Tiongkok menarik diri, rekor tersebut mulai menghilang. Jika ini terdengar seperti kisah kehancuran bertahap, memang begitu kenyataannya. Meskipun Rusia tidak akan hancur dalam semalam, kerusakan pada ekonominya telah menumpuk seiring waktu. Dan saat ini, waktu untuk pemotongan subsidi ini benar-benar sangat buruk. Faktanya, anggaran Rusia sudah sangat terbatas. Sebagai permulaan, pengeluaran perang terus meningkat dari bulan ke bulan, menguras sumber daya dari hampir setiap sektor lainnya. Layanan sosial sedang dipotong, pensiun dibekukan, dan subsidi daerah semakin berkurang. Inflasi naik tajam, upah real turun lebih dari 8% tahun ini. Bagi rakyat Rusia biasa, biaya hidup semakin meningkat, sementara pendapatan tetap stagnan. Pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai arah, dan runtuhnya industri logam akan memperburuk situasi. Hampir seluruh anggaran federal bergantung pada pajak ekspor dan pendapatan energi. Ini sumber utama pembiayaan operasi militer, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tembaga, nikel, dan aluminium menyumbang lebih dari 60 miliar dolar tahun lalu. Pendapatan itu menutupi kekurangan karena turunnya harga dan ekspor gas. Pendapatan itu menjaga pabrik beroperasi, membayar gaji, dan memberi Moskwa ruang bernapas. Kini, saat Tiongkok mengurangi pembelian, pendapatan menurun. Diskon hilang, permintaan dan harga turun. Volume ekspor sudah menurun, dan para analis memperkirakan pendapatan dari logam akan turun 20-30% pada akhir tahun. Itu bukan sekadar goresan, itu benar-benar lubang besar. Itu berarti dana untuk pertahanan berkurang, dukungan untuk daerah yang sedang kesulitan juga berkurang, dan tekanan terhadap rubel semakin besar. Ini bukan hanya kemunduran finansial, tapi pukulan langsung pada fondasi ekonomi Rusia. Artinya, Kremlin harus memilih memangkas layanan publik lebih banyak, atau mencetak uang yang bisa memicu inflasi lebih tinggi. Dan ini terjadi pada saat yang paling buruk. Selain krisis, pabrik di Pegunungan Ural yang menambang nikel dan tembaga sudah menghadapi ketidakpastian. Kota-kota ini dibangun di sekitar industri logam. Saat permintaan dari Tiongkok melambat, pekerja diberhentikan, ekonomi lokal terhenti, dan pemerintah daerah kesulitan dana. Ini bukan krisis yang tiba-tiba, tapi tekanannya sudah mulai terasa perlahan. Anggap ini sebagai kejutan buruk lain yang segera diterima Moskwa. Yang membuat ini terasa sangat menyakitkan adalah Rusia tidak memiliki alat untuk melawan langkah Tiongkok. Rusia tidak dapat memberi sanksi atau menuntut negosiasi ulang karena posisinya lebih lemah dalam kemitraan ini. Seperti biasa, tantangan dari kekacauan ini hanya dirasakan Rusia, sedangkan Tiongkok tidak dirugikan. Tanpa subsidi, mereka bisa beli logam dari penawar harga terbaik, menguntungkan Beijing. Lucunya, mereka tetap bisa membeli logam Rusia tapi sekarang harganya murah. Rusia, di sisi lain, tidak mudah menemukan pelanggan baru. Sekarang, Rusia terpaksa berada dalam situasi di mana mereka harus menawarkan diskon lebih besar hanya untuk menjaga pengiriman tetap berjalan. Kalau tidak, Rusia akan terjebak dengan gudang-gudang penuh barang yang tidak bisa dijual ke siapapun. Ini adalah situasi kalah-kalah bagi Moskwa. Jual murah atau tidak sama sekali, Tiongkok tetap menang. Perubahan ekspor logam Rusia bukan hanya masalah lokal, tapi juga mengguncang pasar global. Rusia hingga baru-baru ini menjadi pemasok utama nikel, tembaga, dan aluminium dunia. Logam ini dipakai luas, dari konstruksi hingga elektronik, dan Rusia sangat berperan menjaga kestabilan harga. Sekarang, permintaan Tiongkok turun dan ekspor Rusia menyusut, sehingga keseimbangan mulai terganggu. Para pedagang di tempat-tempat seperti London dan Singapura sudah mulai melihat perubahan. Pasokan mulai menipis di beberapa kategori, terutama nikel berkualitas tinggi dan tembaga olahan. Pada saat yang sama, Rusia menawarkan stok dengan kualitas lebih rendah dengan harga diskon, berusaha menjaga arus kas tetap berjalan. Kelangkaan dan kelebihan pasokan menyebabkan harga tidak stabil. Memperkirakan harga minggu depan saja sulit, apalagi bulan depan. Kekacauan harga ini tak hanya berdampak pada Rusia dan Tiongkok, tapi juga menekan produsen lain.
Chili, Indonesia, dan Peru kini menghadapi persaingan yang tak terduga. Logam mereka dibandingkan dengan stok Rusia yang kini lebih murah, meski kualitasnya berbeda. Hal ini mengacaukan tolok ukur dan menyulitkan perencanaan jangka panjang. Namun, tidak semua berita buruk bagi eksportir lain. Beberapa negara yang kaya sumber daya sedang memanfaatkan momen ini untuk menegosiasikan ulang kesepakatan. Tiongkok yang dulu bergantung pada Rusia kini mencari pemasok lain, memberi pemasok baru lebih banyak pengaruh. Di balik pintu tertutup, kontrak diubah dan aliansi baru terbentuk. Apa yang awalnya merupakan perubahan kebiasaan membeli secara diam-diam di Tiongkok, kini berubah menjadi penataan ulang global dalam cara logam diperdagangkan dan dihargai. Rusia jelas tidak senang soal ini dengan gaya propaganda khasnya. Beberapa orang di Moskow pasti akan mencoba memutarbalikan ini sebagai sesuatu yang sementara, mungkin menyebutnya sebagai penyesuaian teknis atau tinjauan kebijakan. Tapi itu hanyalah angan-angan. Beijing tidak membuat langkah acak dalam kebijakan perdagangannya. Setiap langkah sangat strategis, terutama jika melibatkan mitra utama seperti Rusia. Pemerintah Tiongkok selama bertahun-tahun membangun jaringan pemasok di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Tiongkok tidak terlalu membutuhkan Rusia seperti Rusia membutuhkan Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa Beijing bisa saja mundur sekarang. Keputusan ini juga memberitahu kita banyak tentang bagaimana Tiongkok memandang masa depan Rusia. Beijing tampaknya menyadari Rusia bukan lagi mitra ekonomi jangka panjang yang bisa diandalkan. Perang di Ukraina menguras keuangan dan reputasi Moskwa. Sanksi, pasar tak stabil, dan ketidakpastian politik membuat Rusia jadi investasi berisiko bagi Tiongkok yang sangat mengutamakan stabilitas. Itu adalah tanda bahaya besar. Mengurangi subsidi adalah cara halus untuk mengatakan bahwa kami sedang mengurangi keterlibatan kami. Menariknya, jika Anda melihat lebih luas, situasi logam ini bukan satu-satunya tanda memburuknya hubungan Tiongkok-Rusia. Baru-baru ini, kita semakin sering melihat tanda-tanda bahwa Tiongkok mungkin sudah selesai dengan Rusia. Bukan dengan cara dramatis yang mencolok, melainkan dengan penarikan diri yang tenang dan metodis, sehingga makin sulit diabaikan. Seperti melihat seseorang perlahan mundur dari kesepakatan bisnis buruk sambil tetap tersenyum sopan. Di permukaan, kedua negara masih saling menyebut satu sama lain sebagai mitra strategis, tetapi di bawahnya keseimbangannya berubah cukup cepat. Bukti paling jelas dari hal ini ada pada perdagangan. Pada Agustus, ekspor Tiongkok ke Rusia turun lebih dari 16% dan ekspor Rusia ke Tiongkok turun hampir 18%. Angka-angka itu tampak seperti perpisahan buruk bagi hubungan yang dulu disebut tak tergoyahkan oleh kedua pemerintah. Hanya 2 tahun lalu, perdagangan sedang melonjak dengan Tiongkok membeli minyak Rusia pada tingkat rekor. Sementara itu, toko Rusia dipenuhi barang Tiongkok, menegaskan persahabatan mereka. Sekarang, masa bulan madu itu telah berlalu, dan bersama dengannya hilang pula semua momentum ekonomi. Kesepakatan mulai mengering, pesanan semakin berkurang, dan apa yang dulu disebut sebagai poros ke timur yang pernah dibanggakan Moskwa, kini mulai kehilangan tenaga. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ini cukup sederhana. Tiongkok sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada tahun-tahun awal perang di Ukraina, Beijing benar-benar memanfaatkan keputusasaan Rusia. Mereka mengisi cadangan strategis mereka dengan minyak dan gas, menimbun batu bara diskon, dan membeli logam industri dengan harga murah. Mereka memperluas pasar di Rusia dengan membanjiri negara itu dengan mobil, elektronik, dan mesin yang tak lagi dijual perusahaan barat. Awalnya kedua pihak diuntungkan. Tapi setelah Tiongkok mengisi cadangan dan mendapat kesepakatan energi baru dengan negara Teluk, kebutuhan pasokan Rusia mereka turun drastis. Dan ketika Tiongkok sudah tidak membutuhkan sesuatu, mereka tidak akan terus membelinya hanya demi bersikap baik. Loyalitas Beijing itu bersifat strategis, bukan sentimental. Ekonomi Rusia bergantung pada permintaan dari Tiongkok untuk tetap bertahan. Sementara itu, Tiongkok bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari tempat lain. Disitulah letak kekuatan besar mereka. Namun, angka perdagangan hanyalah satu bagian dari teka-teki. Perubahan sebenarnya ada pada perilaku Tiongkok. Setahun terakhir, Beijing diam-diam mengurangi keterlibatan pada isu yang dapat memicu reaksi negatif Barat. Amerika Serikat di masa jabatan kedua, Trump memberlakukan sanksi lebih keras pada Rusia dan perusahaan yang membantu Moskow menghindari pembatasan. Termasuk Bank Tiongkok, perusahaan pelayaran, dan pemasok teknologi. Pesan Trump tidak bisa lebih jelas lagi. Bantu Rusia dan Anda akan menanggung akibatnya. Bagi Beijing, itu adalah skenario mimpi buruk. Ekonomi tertekan, pasar properti runtuh, pengangguran muda rekor tertinggi, dan ekspor menurun. Hal terakhir yang dibutuhkan Tiongkok saat ini adalah perang finansial dengan Washington. Tiongkok tetap beli minyak Rusia, tapi kurangi pembelian produk lain, termasuk logam. Kesepakatan mesin, elektronik, dan suku cadang industri dibatalkan diam-diam.
Proyek konstruksi besar juga melambat. Bank Tiongkok kini lebih hati-hati, memperketat aturan untuk klien Rusia dan menutup rekening berisiko. Secara keseluruhan, seluruh hubungan terasa lebih dingin. Di Moskwa, para pejabat sedang berupaya keras mengatasi dampaknya. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diam-diam mengusulkan keringanan pajak darurat agar eksportir bisa bertahan. Media pemerintah mencoba menenangkan masyarakat dengan alasan Tiongkok menyesuaikan perubahan global, meski suasana di balik layar tetap tegang. Para eksekutif puncak di sektor logam dikabarkan telah mengadakan pertemuan tertutup, mendesak Kremlin untuk mendorong Beijing memberikan dukungan kembali. Namun sejauh ini belum ada hasilnya. Mudah membayangkan pertemuan seperti itu terjadi di banyak industri antara kedua raksasa ini. Perusahaan besar Tiongkok seperti Minmetals dan Narinco telah meninjau ulang kesepakatan pasokan dengan mitra Rusia. Beberapa pesanan mendatang dialihkan ke produsen Amerika Selatan, terutama Chili dan Peru, di mana harga stabil dan risiko politik lebih rendah. Perubahan-perubahan ini tidak mencolok atau dramatis, tetapi dilakukan dengan sengaja. Beijing belum membuat pernyataan publik apapun dan keheningan itu sudah sangat berbicara. Ini bukan kesalahpahaman atau jeda, ini perhitungan dan langkah sengaja. Tiongkok sedang melindungi industrinya sendiri, mengurangi keterpaparan terhadap ekonomi yang terkena sanksi, dan secara diam-diam menjauh dari hubungan dagang yang tidak lagi menguntungkan kepentingan terbaiknya. Sementara itu, Rusia dibiarkan menunggu jawaban. Jawaban itu kemungkinan besar tidak akan pernah datang, dan naluri bertahan hidup itu lebih dalam dari sekadar perdagangan, teknologi. Bidang paling sensitif menunjukkan penarikan diri paling jelas. Tahun lalu, perusahaan Tiongkok dan Rusia menekan kesepakatan kecerdasan buatan telekomunikasi dan robotika. Ada diskusi membangun pusat riset baru, mengembangkan sistem bersama, dan mengintegrasikan chip Tiongkok ke proyek pertahanan Rusia. Sebagian besar rencana itu kini telah lenyap. Beberapa ditunda, yang lain diam-diam ditinggalkan. Kenapa? Beijing sadar sektor teknologi mereka rapuh di bawah pengawasan Barat. Amerika Serikat dan Eropa kini menganggap raksasa teknologi Tiongkok sebagai ancaman. Jika perusahaan yang sama ketahuan mentransfer komponen canggih ke Rusia, reaksi akan sangat keras. Tiongkok tak mampu menanggung risikonya. Tiongkok tak akan mengorbankan ambisi global demi membantu Moskwa memperbaiki industri pertahanannya yang gagal dan telah dibongkar Ukraina. Momen ini terasa seperti puisi. Moskwa selama puluhan tahun memperingatkan bahaya ketergantungan pada ekonomi Barat dan ingin membuktikan bisa mandiri. Sebaliknya, mereka makin bergantung pada Beijing. Saat ketergantungan itu tak menguntungkan, Tiongkok segera memutuskan hubungan. Cerita sama, hanya pemain berkuasa yang berbeda. Keputusan Tiongkok menghentikan subsidi bagi perusahaan yang membeli logam Rusia sangat signifikan. Sekilas, ini tampak seperti perubahan kecil. Namun dampaknya besar dan tidak hanya memengaruhi Rusia. Di Tiongkok, langkah ini masuk akal karena sebagian besar warganya lebih fokus pada kehidupan mereka sendiri. Mereka cemas soal pekerjaan, perumahan, dan naiknya harga kebutuhan. Media pemerintah jarang mengkritik atau memuji perang Rusia. Di dunia maya, ekonomi Tiongkok lebih sering dibahas daripada pertempuran Moskwa. Anak-anak muda, khususnya, tidak tertarik untuk membantu negara lain berperang tanpa ada pemenang yang jelas. Suasana publik jelas. Tiongkok punya masalah yang lebih besar di dalam negeri daripada perang Rusia. Para pemimpin di Beijing melihat itu dengan jelas. Ekonomi melambat, pengangguran muda tinggi, harga properti tidak stabil. Membantu Rusia bisa lebih merugikan Tiongkok. Mengurangi subsidi logam adalah langkah cerdas. Langkah ini melindungi ekonomi Tiongkok dan menjaga fokus sumber daya pada pertumbuhan lokal. Tiongkok lebih memilih stabilitasnya sendiri ketimbang membantu mitra yang dianggap berisiko. Ini bukan berarti Tiongkok sepenuhnya memutus hubungan dengan Rusia. Tiongkok tetap berdagang dan berkomunikasi dengan Moskwa. Namun kini semua mengikuti aturan Tiongkok. Kesepakatan makin kecil, pembayaran lambat, kontrak lebih hati-hati. Rusia tak bisa lagi berharap pada pembeli atau dukungan keuangan yang pasti. Bagi Moskwa, perubahan ini adalah bencana. Dan bukan hanya logam yang merasakan tekanan. Industri besar Rusia lainnya yang bergantung pada permintaan Tiongkok juga mulai melambat. Sektor kayu yang dulunya berkembang pesat berkat ekspor ke perusahaan konstruksi Tiongkok, kini melihat pesanan yang semakin sedikit. Proyek properti Tiongkok terhenti, permintaan kayu Rusia turun, dan pabrik penggergajian terdampak. Perusahaan transportasi, ekonomi daerah, serta ekspor mesin dan bahan kimia kini juga kesulitan. Produsen Rusia melaporkan pengiriman terlambat
kontrak dibatalkan, dan syarat pembiayaan diperketat. Pembeli Tiongkok kini lebih berhati-hati dan sebagian beralih ke pemasok Asia Tenggara serta Eropa. Perubahan ini menyulitkan perusahaan Rusia bersaing karena akses kredit global terbatas dan biaya produksi domestik naik. Bahkan sektor pertanian, yang seharusnya membantu Rusia menghadapi sanksi, mulai merasakan tekanan. Ekspor gandum, daging, dan minyak goreng ke Tiongkok melambat karena pembeli mulai diversifikasi. Kazakhstan, Uzbekistan, dan beberapa negara Afrika kini menawarkan alternatif lebih murah dan risiko politik lebih rendah. Produsen Rusia terpaksa menurunkan harga agar tidak kehilangan pangsa pasar. Ini bukan hanya penurunan penjualan, tapi juga penarikan perlahan di hampir semua sektor utama. Tiongkok tidak memutuskan hubungan sepenuhnya, tapi jelas mereka mengurangi keterlibatannya. Perubahan ini awalnya di sektor logam, kini meluas ke kayu, mesin, bahan kimia, dan makanan. Rusia mulai kehilangan mitra dagang terbesarnya secara bertahap, dan dampaknya mulai terasa. Keputusan Tiongkok ini sepenuhnya strategis. Ini bukan tentang kemarahan atau balas dendam. Negara itu melindungi ekonominya sendiri, bagian dari perubahan besar ekonomi Tiongkok. Dulu Beijing mengandalkan pengeluaran besar dan subsidi untuk tumbuh cepat. Kini fokus pada pertumbuhan stabil dan berkualitas. Setiap yuan harus untuk tujuan jangka panjang Tiongkok. Membantu Rusia kini tak lagi sesuai rencana. Membatalkan subsidi melindungi industri Tiongkok, memperkuat posisi pasar logam, dan mengurangi risiko global. Perubahan ini mengikuti tren global di mana negara-negara yang dulu bergantung pada Rusia kini mencari alternatif. India misalnya mengurangi pembelian komoditas Rusia karena sanksi Barat membuat bisnis berisiko. Itu berarti mereka juga tidak mungkin terjun ke pasar logam untuk mendukung Rusia. Rusia kehilangan mitra dan pasar, sehingga semakin sedikit pilihan untuk menjual logam dan barang lainnya saat Rusia kehilangan mitra dan pasar. Yang sebenarnya hilang adalah pengaruhnya. Menariknya, Tiongkok diam-diam mengambil alih pasar yang dulu mereka bagi dengan Rusia. Beijing memanfaatkan kelemahan Moskwa dan bergerak dengan tegas mengambil alih setiap ruang yang dulu didominasi Rusia. Pipa, jalur kereta, dan pusat industri Asia Tengah yang dulu dikuasai Moskwa kini dipengaruhi Beijing. Contohnya gerbang Korgos, Kazakhstan, Tiongkok. Pelabuhan kering besar ini menghubungkan jalur kereta api timur-barat dan sangat ramai karena investasi Tiongkok. Di Uzbekistan, uang dari Tiongkok membiayai pembangunan pembangkit listrik baru dan zona manufaktur. Di Kirgistan, jalur kereta api baru yang didanai Beijing membuka jalur perdagangan yang melewati jaringan Rusia. Bahkan para optimis paling keras kepala di Moskow tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pengaruh Rusia semakin menyusut di semua tempat yang dulu menjadi andalannya. Tiongkok diam-diam memperluas pengaruhnya. Jalur kereta api Angarin-Toshken yang dibangun oleh Tiongkok melewati rute-rute lama Rusia dan menghubungkan Asia Tengah langsung ke jantung Tiongkok. Di Turkmenistan, pabrik pengolahan gas yang didukung Tiongkok menyediakan jalur energi alternatif yang mengurangi ketergantungan pada pipa gas Rusia. Setiap proyek perlahan mengikis lingkup pengaruh Rusia. Rusia yang dulu tak tertandingi, kini berjuang keras agar tetap relevan. Kontrasnya sangat jelas. Rusia mengandalkan hubungan historis, kehadiran militer, dan pengaruh energi untuk mempertahankan pengaruhnya. Tiongkok memakai uang, infrastruktur, dan perencanaan sabar untuk mengambil alih diam-diam namun efektif. Semua sektor yang dulu mereka perebutkan seperti logam, energi, dan infrastruktur regional kini lebih ke Beijing. Di tengah perang saat ini, Rusia jelas tak bisa menandingi skala atau konsistensinya. Ini seperti melihat seseorang main dam melawan grandmaster catur di meja goyah. Dampaknya sangat brutal bagi Rusia. Negara yang dulu bergantung pada Moskwa kini ragu karena Rusia juga kesulitan. Ekspor logam menurun, kesepakatan energi berisiko. Negara tak bisa menawarkan investasi atau stabilitas. Bahkan sekutunya berhati-hati. Jika Rusia butuh bailout, siapa yang mau menerima bantuan mereka? Isolasi yang meningkat membuat Rusia bergantung pada sedikit pembeli dan terpaksa menerima kesepakatan dengan keuntungan lebih kecil. Tiongkok, sebaliknya, justru menikmati efek berbeda. Dengan mengakhiri subsidi tepat waktu, Beijing mengurangi risiko dan memposisikan diri untuk mendominasi pasar yang sebelumnya dikuasai Rusia. Mereka tak perlu pengumuman dramatis atau pamer kekuatan militer.
Dampaknya sudah jelas, tanpa satupun berita utama. Tiongkok mendapatkan pengaruh sementara Rusia kehilangan daya tawar. Bagi Kremlin, situasinya lebih dari sekadar tantangan ekonomi. Ini adalah bencana politik yang langsung menghantam citra yang dibangun Vladimir Putin selama 2 dekade. Pemerintah Rusia menonjolkan kekuatan. Semua pidato, berita, dan pertemuan di televisi dibuat untuk menunjukkan mereka mengendalikan segalanya. Saat mitra asing seperti Tiongkok perlahan menjauh, ilusi itu mulai runtuh. Liputan pers negara tak mampu menutupi kenyataan. Jika uang yang masuk semakin sedikit, seseorang di Rusia akan menanggung akibatnya. Dan biasanya, orang itu adalah warga biasa. Harga-harga sudah mulai naik di toko-toko kelontong. Barang impor semakin sulit ditemukan. Persediaan kebutuhan pokok yang dulu berasal dari Eropa, sekarang datang dari pasar yang lebih kecil dan lebih mahal. Penurunan nilai rubel berarti setiap barang impor menjadi lebih mahal dan upah tidak sebanding. Saat subsidi ekspor dihentikan, pabrik melambat, upah turun, dan pekerjaan hilang. Ini jadi lingkaran yang makin ketat tiap bulan. Rusia kemungkinan akan merespons dengan mencetak uang dan menaikkan pajak seperti biasa. Itu bisa menutupi kekurangan sementara, tapi menimbulkan masalah lebih besar nanti. Inflasi akan naik lagi, memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Pinjaman makin mahal, usaha kecil terpukul, dan investasi menurun. Pola ini sudah biasa di Rusia. Tutup satu kebocoran, 3 muncul lagi. Sementara itu, kelas politik pura-pura semuanya baik saja. Televisi pemerintah menyoroti kesepakatan baru dengan India, Iran, atau Turki, seolah perdagangan berkembang pesat. Mereka tidak akan menyebutkan bahwa kesepakatan ini sering kecil atau simbolis, dan tak satu pun bisa menggantikan volume perdagangan besar yang dulu diwakili Tiongkok. Beijing dulunya stabil, kini tak menentu. Perkembangan di Rusia pun sudah bisa ditebak. Pemerintah akan mendukung industri logam dengan subsidi, memberi dana tambahan ke perusahaan yang kesulitan mencari pembeli. Sebagian dana hilang karena korupsi, sisanya hanya cukup untuk upah atau perawatan. Ini seperti mencoba menjaga kapal yang tenggelam tetap mengapung dengan menimba air menggunakan sendok. Pada saat yang sama, ekonomi lokal yang bergantung pada produksi logam akan menjadi yang paling menderita. Kota-kota seperti Noryusk, Magnagorsk, dan Chelbainsk sangat bergantung pada peleburan dan pertambangan. Saat produksi turun, toko tutup, sekolah kekurangan dana, dan pekerja muda mencari peluang di tempat lain. Banyak insinyur terampil sudah pindah ke luar negeri, dan keputusan Tiongkok akan mempercepat tren ini. Para investor internasional pasti memperhatikan semua ini dengan cermat. Negara sahabat Rusia seperti India dan Arab Saudi juga melihat tanda peringatan itu. Mereka sadar bisnis dengan Moskow makin berisiko secara finansial. Jika Beijing, mitra paling pragmatis Rusia, mulai memutuskan hubungan, apa keyakinan pihak lain? Setiap investor memahami bahwa stabilitas lebih penting daripada sentimen, dan saat ini Rusia terlihat tidak stabil. Jangan salah paham. Kekacauan ini tak berarti Rusia akan hilang. Rusia akan tetap berdagang, memproduksi, dan bertahan, tetapi akan melakukannya di bawah tekanan yang semakin besar, menjual sumber dayanya dengan harga yang semakin rendah hanya untuk tetap bertahan. Ini pengikisan lambat, bukan keruntuhan tiba-tiba. Inilah yang membuatnya begitu menghancurkan. Waktu Beijing sangat tepat. Beijing menunggu sampai Rusia benar-benar bergantung, lalu mengurangi dukungan hanya cukup untuk menyakiti tanpa menimbulkan kekacauan. Itu adalah strategi klasik Tiongkok. Kendalikan hasil dengan hati-hati dan biarkan pihak lain sadar terlambat bahwa keseimbangan kekuatan telah berubah. Rusia yang dulu membanggakan swasembada, kini sadar bahkan negara kuat bisa jadi klien jika terlalu bergantung pada satu teman saja.